Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Arunanda. Di sini saya akan menjelaskan hukum waris perdata untuk memenuhi mata kuliah hukum waris perdata. Jadi di sini saya akan menjelaskan hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang yang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat tiga unsur pada warisannya. Kini adanya pewaris. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam. Adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Yang ketiga juga harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam pasal 830 KUH Perdata, yang ditentukan sebagai ahli waris adalah para keluarga saudara baik yang sah maupun luar kawin, atau suami istri yang hidup terlama. Berdasarkan penafsiran ahli waris, menurut UU dibagi dalam 4 golongan. Yang golongan pertama itu terdiri dari suami atau istri dan keturunannya. Golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudaranya. Golongan ketiga terdiri dari sanak keluarga dan lain-lainnya. Yang golongan keempat terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke-6. Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dalam dilakukan secara seimbang berdasarkan pasal 838 KUH Perdata yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, tidak mungkin mendapat warisan orang-orang itu. Ialah yang pertama, dia telah menjatuhkan hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal. Yang kedua, dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengucapkan tuduhan terhadap pewaris bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Yang ketiga, dia yang telah menghalangi orang-orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat menarik kembali wasiatnya. Yang terakhir, dia telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu. Oke, sekian dari pembahasan ini dengan singkat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.